Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Montakin. Nomor NIM 2388 2010 39. Nama kampus Universitas Darul Ma'arif atau UDM. Prodi PBSI semester 4. Tahun akademik 2024 sampai 2025. Nama MK Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang pokok akan disampaikan tentang 3 pembahasan, yaitu tahapan perencanaan, 2 penulisan naskah media, 3 produksi media. Konsep pembelajaran mengacu pada suatu rangka kerja dalam proses pendidikan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dalam pengembangan media pembelajaran terdapat 3 tahapan utama yang harus diperhatikan, yaitu tahapan perencanaan, penulisan naskah media, dan produksi media. Ketiga tahapan ini saling berkaitan untuk memastikan media pembelajaran yang dihasilkan dapat digunakan secara efektif dalam mendukung proses belajar mengajar. 1. Pengertian tahapan perencanaan merupakan langkah awal dalam pengembangan media pembelajaran yang bertujuan untuk merancang strategi dan menentukan elemen yang dibutuhkan agar dapat digunakan secara efektif. Perencanaan yang baik menentukan keberhasilan media dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik. Ada beberapa aspek penting dalam perencanaan media, meliputi 1. Analisis kebutuhan. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan pembelajaran, baik dari segi materi yang disampaikan, karakteristik peserta didik, ataupun tujuan yang ingin disampaikan. Apa tujuan utama dari pembelajaran ini? Siapa target audiens pelajar didik yang menggunakan media ini? Apa kendala yang dihadapi dalam pembelajaran yang dapat diatasi dengan media? B. Penentuan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara spesifik, jelas, dan struktur. Tujuan ini dapat menjadi dasar dalam menentukan isi dan struktur media pembelajaran. Biasanya, tahapan pembelajaran mengikuti prinsip SMART, spesifik, manageable, achievable, dan lain-lain. C. Pemilihan jenis media. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan tujuan penjelasan, dipilih jenis yang dapat disalurkan sesuai untuk menyampaikan materi media. Dapat beberapa media cetak, antara lain modul, buku, panduan, infografis, media audio seperti podcast, perekaman suara, media visual seperti gambar, diagram, media audiovisual, video pembelajaran, animasi, dan simulasi. Media interaktif seperti e-learning, aplikasi edukatif. Dan terakhir D. Penyusun strategi menyampaikan materi. Setelah jenis media dipilih, peserta didik dirancang strategi bagaimana materi yang akan disajikan agar dapat dipahami oleh peserta didik. Strategi ini mencakup pemilihan metode penyampaian seperti ceramah, diskusi, simulatif, dan penyusunan alur pembelajaran serta integrasi berbagai elemen pendukung seperti ilustrasi, animasi, atau efek suara untuk meningkatkan daya tarik media. Yang kedua, pengertian penulisan naskah media. Penulisan naskah media adalah proses penyusun teks atau skenario yang menjadi panduan utama dalam pembuatan media pembelajaran. Naskah ini berfungsi sebagai rangka kerja tim produksi agar dapat diciptakan media sesuai dengan konsep yang telah dirancang. Beberapa komponen utama dalam perencanaan naskah media meliputi A. Menyusun storyboard atau skenario adalah representasi visual dari urutan adegan media pembelajaran. Storyboard biasanya berisi tentang sketsa atau ilustrasi menggambarkan bagaimana posisi yang disajikan. Media ini berbentuk video atau animasi yang sesuai dengan yang dicangkup. B.
B. Penulisan teks, narasi, dan dialog. Naskah ini dapat mencakup teks, narasi, dialog, dirancang oleh pengisi suara yang ditampilkan dalam video. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam naskah video adalah menggunakan bahasa sesuai dengan target audiens. Pastikan bahasa yang digunakan ringkas, jelas, dan tidak bertele-tele. Menggunakan kalimat aktif dan langsung mudah dipahami. C. Menentukan elemen pendukung. Selain dialog dan teks, naskah juga dapat mencakup elemen pendukung yang digunakan dalam media seperti ilustrasi, gambaran yang perlu, musik, atau efek suara yang ditambahkan daya tarik, translasi adegan atau seperti slide, kelancaran alur penyampaian. Dan nomor 3, pengertian media. Produksi media. Produksi adalah tahapan di mana seluruh perencanaan dan naskah yang telah dibuat diwujudkan menjadi bentuk media pembelajaran yang siap digunakan. Seperti proses pendidikan dapat berbeda tergantung pada jenis media yang dibuat, namun secara umum meliputi beberapa langkah berikut. A. Perekaman audio dan visual, seperti kualitas gambar dan perencanaan jika menggunakan kamera, kejelasan suara saat merekam narasi, ketepatan ekspresi dan intonasi jika pemeran atau pengisi suara. B. Editing dan penyempurnaan, seperti pemotongan dan penyusun ulang adegan, penambahan efek suara, visual, dan animasi. Penyempurnaan audio, seperti menghapus noise yang menggunakan volume, sinkronisasi antara gambar, teks, dan suara. Dan terakhir, uji dan evaluasi, melakukan uji coba terbatas dengan kelompok kecil peserta didik, menganalisis umpan balik dari penggunaan yang menentukan kekurangan, melakukan revisi dan penyempurnaan media sebelum diluncurkan secara luas. Tahapan produksi ini memastikan bahwa media yang dihasilkan berkualitas yang tinggi. Kesimpulannya, pengembangan media pembelajaran memerlukan proses yang sistematis agar hasil efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Dimulai dari tahapan perencanaan untuk menentukan konsep dan strategi, dilanjut dengan penulisan teks media berbagai panduan produksi, dan akhir diwujudkan dalam bentuk nyata melalui produksi media. Dengan mengikuti tiga tahapan ini, media pembelajaran yang dihasilkan tidak hanya menarik secara visual audio, tetapi juga memiliki edukatif yang tinggi dan mampu meningkatkan kreativitas pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.